Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, pertama-tama kami akan mempresentasikan diskusi tentang Permendiknas nomor 70 tahun 2009, Pendidikan Inklusi PG 30 dari kelompok 9. Kami kelompok 9 terdiri dari Ibu Vera Ariza, Ibu Siti Solehah, Ibu Helmina, Ibu Heni Sofiarini, dan saya sendiri Ibu Devita Anitya Sulistioningrum. Selanjutnya saya izin share screen terlebih dahulu ya Ibu. Ya, baik ini untuk Permendiknas nomor 70 tahun 2009, Pendidikan Inklusi bagi peserta didik berkebutuhan khusus. Mata kuliah ini disusun untuk memenuhi mata kuliah pendidikan inklusi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Maria Deno, SPD MPD. Nah, ini anggota kelompok kami. Kelompok 9 ada Ibu Vera Ariza, yang kedua Ibu Siti Soleha, yang ketiga Ibu Helmina, dan yang keempat Ibu Heni Sofiarini, dan yang kelima saya sendiri Ibu Devita Anitya Sulistioningrum. Untuk yang pertama, definisi dan tujuan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 akan disampaikan oleh Ibu Heni Sofiarini. Eh, Monggo Ibu Heni Sofiarini saya persilahkan. Ya, terima kasih kepada Ibu Devita atas waktu yang telah diberikan kepada saya. Teman-teman saya akan membacakan definisi yaitu Permendikbud nomor 70 tahun 2009, yaitu peraturan yang mengatur tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan atau memiliki potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Peraturan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada semua peserta didik, termasuk yang memiliki kelainan atau bakat khusus, untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas di lingkungan sekolah reguler maupun di sekolah khusus. Tujuannya adalah yang pertama, memberikan kesempatan seluas-luasnya, yaitu memastikan semua peserta didik memiliki akses ke pendidikan. Yang kedua, memasukkan peserta didik dengan kelainan, yaitu meliputi anak-anak dengan kelainan fisik, mental, emosional, dan sosial. Yang ketiga, memasukkan peserta didik dengan bakat istimewa, yaitu meliputi anak-anak dengan potensi kecerdasan dan atau bakat yang luar biasa. Demikian tadi teman-teman, yaitu definisi dan tujuan dari Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Terima kasih. Isi Permendiknas nomor 70 tahun 2009 akan disampaikan oleh Ibu Vera Ariza. Monggo dipersilakan Bu Vera. Bisa di unmute dulu Bu. Mikrofonnya diaktifkan ya. Saya akan menjelaskan isi permen.
Sudah muncul Ibu PPT-nya? Ya, sudah. Saya akan membacakan isi dari pasal 70 ya. Pasal 1 definisi kunci pendidikan inklusif, 2 peserta didik yang cukup. Pasal 2 tujuan pendidikan inklusif, pasal 3 hak dan kelainan peserta didik. Pasal 4 kewajiban pemerintah daerah. Pasal 5 persyaratan satuan pendidikan inklusif. Pasal 6 dan 7 kurikulum dan pembelajaran. Pasal 8 dan 9 peran guru dalam inklusi. Pasal 10 mengatur pendanaan. Pasal 11 dan 12 evaluasi dan sertifikasi. Baik, terima kasih Bu Vera Ariza. Untuk selanjutnya, poin penting dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009 disampaikan oleh Bu Helmina. Monggo Bu Helmina. Oke, terima kasih Bunda Devita. Saya akan membacakan poin penting dalam Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua peserta didik untuk belajar bersama tanpa memandang kemampuan atau kebutuhan khusus mereka. Peran pemerintah kabupaten atau kota bertanggung jawab menjamin terselenggaranya pendidikan inklusif di wilayahnya. Next. Dukungan dan kerjasama. Satuan pendidikan dapat bekerja sama dengan pihak lain seperti ahli, lembaga rehabilitasi, dan masyarakat untuk mendukung penyelenggaraan pendidikan inklusif. Modifikasi pembelajaran. Pembelajaran pada pendidikan inklusif harus mempertimbangkan prinsip-prinsip khusus, termasuk modifikasi kurikulum program dan penggunaan media serta sarana belajar yang sesuai. Oke, Bunda, terima kasih. Oke. Selanjutnya ini saya akan memaparkan tentang kelebihan Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Yang pertama yaitu landasan hukum formal itu menjadi peraturan perintis yang secara resmi mengikat dan mewajibkan penyelenggaraan pendidikan inklusif di sekolah reguler, menghapus diskriminasi akses pendidikan. Untuk yang kedua, jaminan hak pendidikan. Ini menegaskan hak setiap anak, termasuk anak berkebutuhan khusus atau PDBK, dan anak berbakat istimewa, untuk mendapatkan pendidikan yang bermutu dan setara. Untuk yang ketiga, mandat pemerataan akses. Dalam hal ini mewajibkan pemerintah daerah, yaitu kabupaten atau kota, menunjuk minimal 1 SD, SMP, dan SMA atau SMK di setiap kecamatan sebagai sekolah inklusif. Yang keempat, fleksibilitas kurikulum. Itu mendorong sekolah melakukan penyesuaian kurikulum dan menyusun program pembelajaran individual atau PPI yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap PDBK. Yang kelima, cakupan komprehensif, mencakup layanan untuk PDBK atau yang memiliki kelainan, sekaligus layanan untuk peserta didik dengan potensi kecerdasan dan atau bakat istimewa. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kelemahan Permendiknas nomor 70 tahun 2009 disampaikan oleh Bu Siti Soleha. Monggo, Bu Siti Soleha. Baik, terima kasih Bu Devita. Kelemahan Permendiknas nomor 70 tahun 2019 yang pertama adalah keterbatasan guru pembimbing khusus, yaitu GPK. Jumlah GPK yang tersedia di lapangan sangat minim atau tidak ada, sehingga guru kelas atau mata pelajaran reguler seringkali tidak siap. Yang kedua, kompetensi guru kurang. Banyak guru reguler kurang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengidentifikasi, mengasesmen, dan mengajar PDBK. Yang ketiga, sarana dan prasarana tidak aksesibel, sehingga sebagian besar sekolah menyelenggara
penyelenggaraan belum memiliki fasilitas fisik yang memadai, misalnya RAM, toilet disabilitas, dan alat bantu belajar khusus. Yang keempat, menggunakan istilah lama, masih menggunakan istilah kelainan yang dianggap kurang sensitif dan kini telah disempurnakan menjadi penyandang disabilitas dalam regulasi yang lebih baru dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Yang kelima, implementasi tidak optimal. Pelaksanaan PPI dan layanan adaptif di lapangan seringkali belum terjadi maksimal, sehingga inklusi yang terjadi hanya sebatas fisik, integrasi, bukan inklusi pembelajaran. Ya, terima kasih Bu Siti Soleha. Untuk selanjutnya ada sesi diskusi. Monggo teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi dari materi tersebut tentang Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Monggo. Oh ya, Bu Elmina. Monggo silakan Bu Saya Elmina. mau tanya ya, Bun, apa yang melatar belakangi lahirnya Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif? Ya, mungkin ada teman yang mau menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Bu Helmina, dipersilakan. Saya coba menanggapi dari pertanyaannya Bu Helminah, nggih. Ye. Monggo Bu Heni. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif lahir karena pemerintah menyadari pentingnya memberi hak pendidikan yang setara bagi semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus. Latar belakangnya meliputi yang pertama yaitu hukum nasional, yaitu merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 yang menegaskan hak pendidikan tanpa diskriminasi bagi seluruh warga negara. Yang kedua, pergeseran paradigma dari sistem segresi di sekolah luar biasa atau SLB menuju pendidikan inklusif di sekolah reguler yang ramah dan setara. Dalam pergeseran paradigma ini, yang dulunya anak berkebutuhan khusus hanya bisa sekolah di sekolah khusus, yaitu sekolah SLB saja, tapi karena lahirnya Permendiknas nomor 70 tahun 2009 ini, anak berkebutuhan khusus bisa sekolah di sekolah reguler. Yang ketiga yaitu komitmen global, yaitu mendukung program Education for All atau pendidikan untuk semuanya, yang menekankan pendidikan untuk semua anak tanpa terkecuali. Peraturan ini menjadi dasar hukum untuk mewujudkan pendidikan yang adil, inklusif, dan menghargai keberagaman. Seperti itu, Bun, latar belakang terbitnya Permendiknas nomor 70 tahun 2009. Atau ada yang mau menambahi, monggo. Sudah. Cukup paham je Bu Helmina atas jawaban Oke. dari Bu Heni Sofiarini. Oke, Bunda. Ya, terima kasih Bu Heni Sofiarini yang sudah menjawab Sama-sama. pertanyaan. Ye. Untuk selanjutnya Bu Vera Ariza, monggo dipersilahkan. Izin bertanya, apa yang dimaksud dengan pendidikan eksklusif menurut pemahaman teman-teman? J, mungkin ada yang mau menjawab atau menanggapi pertanyaan dari Bu Vera. Saya, Bunda. Baik, Bu Helmina. Kalau menurut saya, pendidikan inklusif itu suatu pendidikan yang memberikan kesempatan belajar kepada semua anak. Oh, J. Yang Bagaimana memberikan Bu? kesempatan kepada semua anak tanpa terkecuali, termasuk anak yang memiliki perbedaan fisik, intelektual, sosial, emosional, maupun kondisi lainnya. Dalam pendidikan inklusif, anak berkebutuhan khusus itu belajar di sekolah reguler, bukan di SLB, dengan dukungan penyesuaian sesuai kebutuhan masing-masing. Tujuan dari inklusif ini agar anak bisa berkembang sesuai potensinya, serta tumbuh di lingkungan yang ramah, yang menghargai perbedaan, dan bakat dari diskriminasi itu, Bun, sudah. Ye. Gimana Bu Vera Ariza? Jawabannya Ya. sudah
Sudah. Ya, Terima kasih ya terima Bunda Helmina yang sudah menjawab. Sama-sama, Bunda. Baik, ada lagi yang mau bertanya, Bunda? Ibu Saya pun, Bu Heni Sofiarini, J. J. Pertanyaannya yaitu, apa peran dan tanggung jawab orang tua yang mempunyai anak berkebutuhan khusus? Nah, ini pertanyaan bagus sekali. Ada yang mau menjawab atau menanggapi, Bun? Saya Bu, Bunda, izin ya, menanggapi J, Bu pertanyaan Siti dari Soleha. Bu Heni Sofia ini. Dalam J. pelaksanaan pendidikan inklusif, peran orang tua peserta didik yang berkebutuhan khusus memiliki peran yang sangat penting untuk menggunakan keberhasilan anak di sekolah. Berdasarkan Pemerdiknas nomor 70 tahun 2009, peran dan kewajiban orang tua itu meliputi aspek. Yang pertama, tua bekerja sama dengan sekolah dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran anak. Yang kedua, mendukung anak belajar di rumah sesuai dengan arahan guru akan berkembang akademiknya dan sosial anak berjalan seimbang. Yang terakhir, menjalani komunikasi yang baik dengan guru di sekolah untuk membahas kemajuan serta tantangan anak di luar kelas. Bagaimana Bu Heni Sofiarini? Terima kasih atas jawabannya Bu Siti Soleha. Ya, cukup menantang ya, Bu, pertanyaan sama jawabannya. Semoga dengan adanya diskusi ini kita bisa lebih paham ya, Bu, untuk regulasi pendidikan inklusi yang khususnya Bun, Iya, Bun. Permendiknas nomor 70 tahun 2009. 2009. Nggih. Teman-teman, langsung saya bacakan kesimpulan ya dari diskusi kita hari ini. Kesimpulannya, Bunda. Iya, Bunda. Permendiknas nomor 70 tahun 2009 mengajarkan kita bahwa pendidikan adalah hak setiap anak tanpa memandang perbedaan. Sekolah harus menjadi tempat yang terbuka, menerima, dan mendukung semua peserta didik, termasuk anak yang berkebutuhan khusus. Dengan pendidikan inklusi, kita mewujudkan suasana belajar yang penuh toleransi, kepedulian, dan kebersamaan. Pendidikan inklusi bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab kita semua, guru, orang tua, dan masyarakat, untuk menciptakan dunia pendidikan yang lebih adil dan manusiawi bagi setiap anak. Seperti itu, Nggih. Oke, Iya, Bunda. Bun. Ya, sekian diskusi kelompok 9 pada pertemuan hari ini. Semoga diberi kelancaran dan bermanfaat untuk diaplikasikan ke depannya, Nggih, Bu. Amin. Nggih, sekian. Amin. Amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.